Bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Galatia 6:7-9 berkata, "Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal, yaitu roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Prinsip tabur tuai adalah salah satu hukum rohani yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana seorang petani tidak mungkin menuai padi jika ia menanam jagung, demikian juga kehidupan rohani kita akan menghasilkan buah sesuai apa yang kita taburkan setiap hari. Pikiran, perkataan, tindakan, waktu, pelayanan. Bahkan sikap hati kita adalah benih-benih yang sedang ditaburkan. Banyak orang menginginkan hasil yang baik, tapi tidak mau menabur benih yang baik. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang memperhatikan setiap benih yang ditanam dan pada waktunya akan mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang telah ditaburkan. Paulus dengan tegas berkata bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat menghindari konsekuensi dari pilihan hidupnya. Setiap keputusan yang kita ambil akan menghasilkan akibat tertentu. Jika seseorang menabur kebohongan, ia akan menuai ketidakpercayaan. Jika seseorang menabur kemarahan, ia akan menuai konflik. Sebaliknya, jika seorang menabur kasih, kesabaran, dan kebaikan, dia akan menuai damai sejahtera dan berkat dalam relasinya. Prinsip ini berlaku bukan hanya dalam hal materi, tapi juga dalam kehidupan kerohanian, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali hasil dari tabur tidak langsung terlihat. Seorang petani harus menunggu berbulan-bulan sebelum melihat hasil panennya. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Ada orang yang setia berdoa, baca firman, melayani, dan hidup benar, tapi belum melihat hasilnya. Namun Tuhan mengingatkan bahwa setiap benih yang ditaburkan tidak pernah sia-sia. Pada waktu yang ditentukannya, Tuhan akan mendatangkan hasil yang sesuai dengan kehendaknya. Paulus menjelaskan bahwa ada dua jenis tabur yang dapat dilakukan manusia, yaitu menabur dalam daging dan dalam roh. Menabur dalam daging berarti hidup mengikuti keinginan manusia yang berdosa, mengutamakan kepentingan, mengabaikan kehendak Tuhan, dan mencari kesenangan sesaat. Mungkin pada awalnya terlihat menyenangkan dan menguntungkan, tapi pada akhirnya menghasilkan kehancuran, hubungan yang rusak, dan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Sebaliknya, menabur dalam roh berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menaati firman Tuhan, mengampuni, menasihati, melayani, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Menabur dalam roh sering kali membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Terkadang kita harus memilih jalan yang sulit demi melakukan kehendak Tuhan. Namun firman Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang menabur dalam roh akan menuai hidup sukacita, damai sejahtera, dan berkat rohani yang kekal. Setiap tindakan ketaatan kepada Tuhan adalah benih yang sedang ditanam untuk masa depan yang diberkati. Prinsip tabur tuai mengajarkan bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini sedang menentukan hasil yang akan kita nikmati di masa depan. Karena itu, marilah kita saling memeriksa benih apa yang sedang kita tabur setiap hari. Apakah kita menabur kasih atau kebencian, iman atau keraguan, ketaatan atau pemberontakan, kemurahan hati atau keegoisan? Tuhan memanggil setiap orang yang percaya untuk menabur dalam roh dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Jika kita tetap setia, maka pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, kita akan menuai hasil yang indah bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan baik dan setia kepada kami. Kami hari ini diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah hidup yang harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami tabur hari ini, kami akan menikmatinya di masa depan. Untuk itu berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menabur semua kebaikan, kami boleh terarah kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.